musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Puji Tuhan semuanya, shalom. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita bersama-sama memuji Dia. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah, amin. Kami rindukan kuasa lawatan kebangkitan. Pasti terjadi, semuanya bersukacita. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Namamu kami tinggikan Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Boleh sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawat kebangkitan. Haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Memuji Tuhan, haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus hebat katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat katakan yes. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan.
Kami rindukan kuasa lawatan-Mu turun atas kami. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan di sorga. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Katakan, mari dengan penuh sukacita kita datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Come on. Sama-sama nyanyikan. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Setiap suku, kaum dan bahasa datang bersujud dan menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau, sebab Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau, sebab Kau Tuhan. Kau baik. Amin. Dengan penuh sukacita serukan. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Setiap suku, kaum dan bahasa datang bersujud dan menyembah-Mu. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau, sebab Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau, sebab Kau Tuhan. Kau baik. Semuanya boleh sama-sama katakan, Tuhan kita Yesus baik. Amin. Kau baik selamanya, selamanya. Kau baik, Kau baik selamanya, selamanya. Kau baik, Kau baik selamanya, selamanya. Kau baik, Kau baik selamanya, selamanya. Kau baik. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Setiap suku, kaum dan bahasa datang bersujud dan menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau, sebab Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan. Serukan, Kau baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan.
Yang percaya Yesus baik katakan sama-sama amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, Kau Allah yang terlalu baik bagi kami. Engkau datang menyelamatkan setiap kami. Bahkan Kau tidak meninggalkan kami sedetik pun. Kau terus memelihara kehidupan kami. Dan bahkan Kau menjamin keselamatan kami. Sebab itu kami mau datang menyembah, memuji, meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Pagi ini bukankah kita sungguh menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang terlalu baik buat setiap kita? Siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Dia mau datang dari surga turun ke dunia menebus kita. Bahkan Dia menanggung setiap hukuman dosa kita. Bahkan Dia terus memelihara kehidupan kita. Bahkan Dia yang menjamin keselamatan kita. Sebab itu berapa banyak dari kita mau sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dengan iman katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama menyembah Tuhan.
betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi betapa kami kagum kepadamu Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh ini menjadi pengakuan hati kami Tuhan, kami sungguh heran dan terkagum untuk perbuatan ajaib-Mu bagi kami. Sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita angkat doa penyembahan kita. Kita angkat suara penyembahan kita. Mari sambut hadirat Tuhan. Tinggikan Dia, muliakan, karena perbuatannya ajaib. Haleluya. Menyembah, meninggikan Engkau Yesus, Engkau yang layak untuk kami sama. Segala pujian kemuliaan hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, suara penyembahan kita. Mari sambut hadirat Tuhan dengan doa penyembahan kita. Kiara lana masyara lana maya baba baba syara lana moya lana mase. Kiara lana mo. Kiara lana masyara lana magia baba baba syara lana maya lana moya lana mase. Ambil waktu untuk kita intim dengan Tuhan. Ambil waktu untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Bukankah Dia Tuhan yang terlalu baik buat setiap kita? Nyawanya telah Dia berikan bagi kita, segala-galanya telah Dia berikan bagi kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang terus memelihara hidup kita. Dia yang menjamin keselamatan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, seberapa banyak kita sepakat kita mau menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam dalam hadirat Tuhan. Tenggelam lebih dalam dalam hadirat Tuhan. Baba syarala nama kiarala nama syaba baba kiarala nama syarala nama kiarala nama syaba baba yarala nama se kiarala nama yarala namo. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Kiarala namo yarala masya yarala namo. Haleluya. Hadirat-Mu menjamah kami Tuhan. Engkau lihat setiap kerinduan hati kami yang datang menyembah-Mu Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat suara penyembahan kita, angkat suara penyembahan kita. Kiara la nama syaba baba baba, kiara la nama syara la nama kiaba baba baba, syara la nama kiara la nama se. Kiara la nama syaba baba baba, yara la nama syara la nama yara la nama syaga baba baba baba, yara la nama syara la nama yara la nama syara la nama yara la nama se. Baba 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 yara la la bashara la la bashara la 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 bashara baba baba. Jamahan-Mu turun atas kami Tuhan. Jamahan-Mu mengalir atas kami ya Roh Kudus. Kami menyembah, kami tinggikan. Kiara la la bashara baba baba yara la 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 bashara la la la. Kami mempersilahkan Roh-Mu bekerja secara bebas di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Lawakan-Mu turun atas kami. Oh, hadirat-Mu yang kami nanti-nantikan. Hadirat-Mu segala-galanya bagi kami Tuhan. Kia baba basyara la nama kiara la nama se kiara la nama yara la nama syara la nama yara la nama se kiara la nama yara la nama kiara la nama. Haleluya. Kiara la masih kiara la nama kiara shika baba baba yara la Yesus. Kiara la nama shika baba yara la nama shika la nama ki baba baba yara la nama sikara la Yesus. Kiara la Yesus.
agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, suara pujian, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab kau besar, terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi menyembah. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kepada hambanya kami persilakan, seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ini pengakuan kami Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Ambil saat teduh sejenak dengan Tuhan. Yes, God. Benar Bapa, tidak ada Allah yang dahsyat seperti Engkau. Sebab dari kekal sampai selama-lamanya, Engkau Adonai, Elohim, Yeshua HaMashiach, yang layak terima segala pujian dan hormat. Biarlah pujian yang kami naikkan Bapa menjadi dupa yang harum. Sebab Engkau Allah Israel yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Sebentar kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu.
Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Biarlah dari pengurapan dari tempat yang maha tinggi memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan segala roh-roh yang bukan daripada-Mu kami sepakat mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar dari tempat ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk sama-sama sorakan yuhu. Belum kompak. 3, 2, 1. Yuhu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk pemain keyboard ya. Ya, yang pertama-tama terima kasih sama Tuhan Yesus. Yang terutama terima kasih sama Tuhan Yesus yang mempercayakan saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua untuk Bapak Om Ganda dan Tante dan keluarga besar GBI Gideon. Ya. Terima kasih untuk kepercayaannya untuk saya sedikit sharing firman Tuhan. Dan yang pasti Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Beda dengan manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhir. Itulah manusia. Tetapi kalau Tuhan, coba lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Sama-sama. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus. Sama-sama. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang. Ya meskipun sudah di flyernya ditulis Hari Premiarto ya. Kalau mungkin pernah buka di 107,9 dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 Suara Sangkakala FM, The Voice of Restoration bersama Hari Prem di dalam program Sangkakala Request ya. Saya dulu pernah pelayan di sana di 107,9 dan 106,1. Biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu, firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berhimpun Tuhan hadir. Yang percaya katakan amin ya. Katakan kiri kanan, ojo main-main ya. Iya, kenapa? Saya yakin dan percaya, saya yakin dan percaya ketika Chung Dungnya datang ke sini, ketika Bapak Presiden datang ke sini, kita pasti menghormati beliau. Iya, tapi bagaimanapun juga beliau adalah manusia. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan kurang menghormati hadirat Tuhan. Memang kita nggak lihat Tuhan sebab Dia adalah roh. Tetapi Dia yang roh melihat setiap kita yang datang. Jadi jangan bermain-main ketika apa? Kita worship. 3 karakter manusia, mewakili 3 karakter manusia orang Kristen pada umumnya. Tipe Lazarus, tipe Marta, dan tipe Maria. Kita ada di mana? Koreksi diri kita masing-masing. Iya. Lazarus tipe orang yang suka ngerepotin Tuhan. Datang ke gereja bawa list. Tuhan berkati istriku, suamiku dan sebagainya. Tuhan berkati sementara aku mau jalan-jalan ke Eropa. Jagai rumahku. Emangnya Tuhan tuh satpam kita? Terkadang kita tuh maaf kata kurang ajar dengan Tuhan. Karakter yang pertama adalah tipe Lazarus yang suka ngerepotin Tuhan, butuh mujizat dan sebagainya. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang pasti sering kita nyanyi. Iya, coba deh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terus apa? Mujizatnya. Ya.
di. Iya, yang butuh mujizat boleh angkat tangan. Yang butuh mujizat boleh angkat tangan. Biar Tuhan lihat. Jangan setengah tiang. Setengah tiang itu berkabung. Yang tinggi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi orang Kristen mujizat itu hal biasa. Bagi anak Tuhan mujizat itu hal biasa. Tetapi menjadi luar biasa kalau orang Kristen tidak pernah mengalami mujizat. Itu yang luar biasa. The big miracle adalah ketika Tuhan Yesus berkata, it is finished. Semuanya sudah selesai ya. Mohon nanti saya diingatkan karena biasa siaran kadang kita lupa waktu ya. Jadi nanti kalau udah waktunya mendekati saya disemprit ya gitu ya. Ya, ketika Tuhan katakan it is finished, semuanya selesai. Ketika di penghiburan, ketika di pemakaman saya selalu berkata demikian. Apa yang ditakutkan manusia? Maut. Tetapi Tuhan berkata, hai maut di mana sengatmu? Hai maut di mana kemenanganmu? Maut sudah Tuhan kalahkan. Masa sih soal ekonomi enggak Tuhan perhatikan? Kalau maut aja Tuhan sudah kalahkan, surga diberikan. Masa sih kesehatan kita enggak Tuhan perhatikan? Tetapi Tuhan katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, tetapi menjadi penghalang ialah apa? Dosa dan pelanggaran itu. Dosa bukan hanya berbicara soal membunuh. Dosa ketika kita tidak menghormati hadirat Tuhan. Berbicara soal hadirat Tuhan bukan hanya berbicara soal pujian dan penyembahan. Bukan soal bahasa tubuh, tetapi bahasa hati. Kadang ada lagu, coba C. Tuhan inilah yang ku mau. Terus kau menjaga hati. Ya hati-hati bagi worship leader, bagi kita semuanya. Sadar atau enggak sadar kita sebenarnya adalah true worshiper. Sadar atau enggak sadar kita semuanya adalah worshiper. Kenapa? Karena di dalam kerajaan sorga WL yang paling top sudah Tuhan buang ke dunia, yaitu Lucifer. Hati-hati seorang worship leader. Ya memang Tuhan izinkan saya 15 tahun di Tenaga Baru dan 14 tahun saya di Transmart. Ya. Hati-hati ketika kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oke, kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebab segala pujian kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Tetapi jangan sampai worship leader tuh menikmati kemuliaan Tuhan. Oh iya rek suaraku api. Oh tepuk tangan untuk suaraku. Stop. Iya, kalau dipuji diterima aja. Tak terima tapi kita kembalikan untuk Tuhan. Iya. Ada jemaat yang mengatakan bahwa firman Tuhan lebih penting daripada pujian dan penyembahan. Kadang ada jemaat ketika saya melayani, Haji kenapa enggak masuk? Sik enggak penting Pak Hari, sik puji-pujian. Halo. Sering kali kita mendengarkan ada statement seperti itu. Iya, masih puji-pujian, enggak penting. Sing penting firman Tuhan. Tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu di mana berkata bahwa pujian itu enggak penting. Sesuai dengan tema The Power of Worship. Iya, yang pasti Tuhan hadir tempat ini. Saya yakin dan percaya kalau kita meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan akan menarik banyak jiwa. Yang penting enggak usah narik-narik jiwa gereja lain. Iya. Kalau Tuhan ditinggikan, ya andai kata jemaat di GP Gideon katakanlah 35. Kalau ditambahin link 1, berarti berapa? Sanpeu seming. Kira-kira ini pertanyaan saya, kira-kira sulit enggak bagi Tuhan untuk ditambahin 01? Jadi 350. Sulit enggak? Enggak sulit. Yuk katakan kiri kanan kecil. Ya. Yang terpenting dalam ibadah siapa yang ditinggikan? Ketika saya muji istri saya, dampaknya apa? Saya dikasih pisang goreng, saya dikasih kopi hitam, ya dan sebagainya. Ketika saya memuji istri, ketika kita memuji Tuhan, yakin enggak kita dapat benefit daripada Tuhan? Yakin enggak kita dapat bless daripada Tuhan? Iya. Yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, datang ke gereja atau komsel, jangan cari tangannya Tuhan, mau nyari apa? Berkatnya Tuhan. Datang ke gereja membawa list, Tuhan berkati ini bla 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 bla. Kadang kita nggak berpikir bahwa Tuhan perlu kita kasih gift. Apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan? Sebab pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Karena apa? Mengapa sih kita harus memuji nama Tuhan? Pertanyaannya itu, the power of worship. Mengapa sih kita harus memuji nama Tuhan? Alasan utamanya, karena Tuhan tuh tidak bisa memuji dirinya sendiri. Alasannya kenapa? Karena Tuhan tidak bisa memuji dirinya. Sebenarnya dia bisa, tetapi dia nggak lakukan. Kenapa? Karena Tuhan butuh kita sebagai true worshiper. Makanya ketika WL angkat pujian dan sebagainya, sudah nggak usah mikiri, waduh rek, engkau masa opo, engkau mulai ibadah, aku mampir di Chong-on, atau mampir di KDS dan sebagainya. Sudahlah, kita fokus dengan hadirat Tuhan. Kristen anak-anak ketika datang ke gereja hanya berkat fokusnya. Inilah bedanya. Ketika saya pulang dari kota Jember, saya bantu mertua bekerja di kota Jember ketika sekitar 8-9 tahun yang lalu. Ketika saya pulang, yang ditanya sama anak saya, Pak, mana oleh-olehnya Pak? Yang ditanyakan anak-anak saya, kenapa anak-anak saya masih kecil? Ya, saya punya istri 1, anak 2, jangan dibalik ya. 1 istri, 2 anak. Yang pertama sarjana kimia, yang kedua masuk semester 6 programmer IT. Ketika anak-anak saya masih kecil, pulang dari Jember, Pak, mana oleh-olehnya? Itu anak-anak. Ketika mamanya nyambutnya beda enggak? Beda, cipika, puji Tuhan, Papa datang dengan selamat. Meskipun buntutnya, Pak, mana transferannya, mana duitnya. Tetapi fokus utama Kristen dewasa bukan cari tangannya Tuhan, tetapi cari wajahnya Tuhan. Makanya ada 3 karakter Kristen itu. Lazarus, Marta tipe apa? Orang yang sibuk ngelayani. Memang di gereja butuh yang ngelayani. Tetapi apakah Tuhan kasih apresiasi sama Marta? Enggak, malah digunem, malah dinyinyirin. Marta, kamu terlalu sibuk, bla 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 dan sebagainya. Tetapi bagaimana reaksi Tuhan Yesus kepada Maria? Maria telah mendapatkan yang terbaik. Kadang kita salah prioritas di dalam ibadah kita. Iya, kita sibuk ngelayani. Memang harus ada yang ngelayani. Kalau nggak ada yang ngelayani, kosongan gini gimana, Pi? Khotbah penting, tetapi pujian juga penting. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia memandang wajah Tuhan. Dia nggak sibuk cari mujizat. Dia nggak sibuk hanya untuk melayani. Ada saatnya kita melayani. Seperti Om, Banda, dan Tante sibuk melayani. Tetapi ada saatnya kita rest. Saatnya kita duduk diam, nyembah Tuhan. Itu kan yang dilakukan oleh Maria. Makanya Tuhan kasih apresiasi sama Maria. Apapun nama gerejanya, entah gereja Protestan, Pantekosta, apapun namanya gerejanya, pasti ada pujian dan penyembahan. Pasti apapun gerejanya, entah gereja Katolik pasti ada pujian. Apakah karena diperintah sama Bapak Gembala? Apakah dalam gereja ketika ibadah karena diperintah oleh Bapak Gembala? Apakah diperintah oleh sinode? Apakah diperintahkan oleh Departemen Agama karena orang Kristen harus memuji nama Tuhan? Enggak, tidak. Baik di gereja, ekumene, komsel dan sebagainya, selalu ada pujian, penyembahan. Jika bukan perintah dari Bapak Gembala, jika bukan perintah dari gereja, jika bukan perintah dari sinode, terus pertanyaannya, ngapain kita di gereja pujian penyembahan? Sama kok Isaya diajak loncat-loncat, angkat tangan dan sebagainya. Ya. Ngapain sih? Muji kan bisa sambil segini tuh. Iya. Ya, ini pertanyaannya. Dibuka dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ini pertanyaannya dan inilah jawaban. Yang pertama, Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ayo sama-sama ya, 3, 2, 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat. Lanjut ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan apa? Kebesarannya yang hebat. 3. Yang 4, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Terus yang ke-6 sama-sama.
3, 2, 1. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tetap di ayat yang ke-6. Yang masih bernafas boleh katakan haleluya. Yang masih bernafas boleh angkat tangan. Wajahnya dilihat, katakan ayo muji Tuhan. Iya, karena perintah Tuhan ini untuk siapa sih? Perintah Tuhan untuk kita. La itu kata perintah. Pujilah, pujilah, la dan sebagainya. Iya, coba C minor. C minor. Bak urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya. Bukankah kita sering nyanyi lagu itu? Iya. Raja Daud ketika dia menang berperang, apa yang dilakukan? Dia seperti orang gila, dia menari-nari. Terserah orang mau ngomong apa, wong Kristen koyok wong edan, nyanyi, muji Tuhan, menari-nari dan sebagainya. Kenapa alasannya nanti di poin saya yang ketiga? Iya. Karena apa? Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Sekarang maaf kata untuk yang cewek-cewek, ketika Anda memuji diri Anda sendiri di banyak orang, apa reaksi orang? Lebay. Ayo coba wanita-wanita kalau dia muji dirinya sendiri, kesannya orang apa? Ya lebay. Tetapi beda ya kalau orang lain yang muji. Apalagi kalau Taji ya, istri daripada Ko Isai, ketika dipuji sama Ko Isai, gimana perasaannya? Ketika Taji dipuji sama suami, kamu bla 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 ya. Gimana perasaannya? Seneng. Akhirnya dimasakin apa? Capcay, fuyung hai, barongsai dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Kenapa? Tuhan tuh bertata di atas puji-pujian umatnya. Makanya pemilihan lagu bagi worship leader itu penting. Dinamika, kunci dan sebagainya itu penting. Kenapa? Supaya atmosfer pujian penyembahan tidak terganggu. Iya. Nanti setelah saya ibadah mungkin saya sedikit ngomong sama Ko Isai ya. Bukan saya keminter enggak, karena Bang Weliar dan Fedrico Mase mentorin kami, juga dari Pruskonio mentorin kami. Pujian penyembahan seperti apa sih yang seharusnya? Karena saya juga basic saya seorang MC di Kota Malang, saya penyiar radio. Jadi bedanya musik gereja sama musik rohani itu beda. Bedanya beda banget. Ya, makanya yang di mimbar harus hatinya clear dulu. Mengapa sih persembahannya Kain tidak diterima sama Tuhan, tetapi persembahan Habil diterima sama Tuhan? Ya, apakah karena persembahannya Kain itu hasil pertanian? Enggak juga. Apakah karena persembahan Habil itu kambing, domba, lembu dan sebagainya? Tidak. Hai Kain, mengapa hatimu panas? Hai Kain, mengapa mukamu muram? Tuhan melihat hati. Makanya ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, bereskan dulu dengan istrimu. Bereskan dulu dengan suamimu. Bereskan dulu dengan siapa? Everyone. Supaya apa? Penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Saya katakan di mimbar, seringkali kita berdrama Korea di hadapan Tuhan. Nangis, angkat tangan, muji Tuhan dan sebagainya. Tetapi dengan mulut yang sama, baru di gereja kadang kita sudah ngerasani orang. Kadang kita gibah. Hati-hati. Karena firman Tuhan katakan, dengan mulutmu kamu dibenarkan, tetapi juga dengan mulutmu kamu dihakimi. Ingat firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya hidup atau neraka. Surga, mati adalah neraka. Surga dan neraka kita ditentukan oleh mulut kita. Hati-hati, jangan kita cuma PHP-in Tuhan. Kita nyembah Tuhan, nangis, keluar air mata, air liur dan sebagainya. Tetapi pulang dari gereja, kita gak bisa kontrol mulut kita mengatain orang. Firman Tuhan katakan jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Akan ada ayatnya mengatakan jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Izinkan saya bertanya, siapa yang diurapi Tuhan? Yang bisa saya jawab, saya kasih sepeda. Katanya Pak Jokowi seperti itu ya. Siapa yang orang yang diurapi Tuhan tuh? Ya, boleh kok saya jawab? Siapa yang diurapi Tuhan? Hamba Tuhan. Apakah jemaat termasuk kategori hamba Tuhan? Iya. Artinya
Iya, kadang banyak hamba Tuhan memframing dirinya, aku orang yang diurapi Tuhan. Iya, Yesus artinya yang diurapi. Jemaat yang datang ke tempat ini kan adalah jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus, artinya kita semua adalah orang yang diurapi Tuhan. Artinya jangan memframing yang diurapi Tuhan itu hanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta dan sebagainya. Tidak, tetapi semua orang yang percaya Yesus apalagi dapat pengurapan. Semua punya pengurapan. Artinya suami nggak boleh serampangan dengan istri. Atau sebaliknya, istri nggak boleh serampangan dengan suami. Termasuk dengan siapa? Everyone. Ya. Yang pertama, mengapa sih kita harus memuji Tuhan? Karena perintah Tuhan. Iya toh? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita yang masih bernafas di tempat ini memuji Tuhan. Di mana? Di mana saja. Kapan? Kapan saja. Iya. Masalah kita tuh kecil kok. Iya. Surga aja Tuhan kasih. Maut saja Tuhan kalahkan, apalagi cuma masalah kita. Yang mengatasi masalah tanpa masalah siapa? Pegadaian, katanya gitu ya. Kan ungkapannya yang mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian kan. Tapi tetap masalah toh. Sertifikat kita di sana, BPKB kita di sana, kan masalah toh. Yang mengatasi masalah tanpa masalah cuma Tuhan Yesus. Iya. Ketika di Komsel, ada Komsel kok bisa ya ada. Ketika di Komsel, udah fokus, kenapa? Tuhan hadir di komselmu. Tuhan hadir dalam ibadahmu. Tuhan hadir ketika suami istri duduk bersama-sama berdoa. 2 atau 3 orang berhimpun, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, so pasti kita apa? Kita harus menghormati Tuhan. Yang kedua, ada kuasa di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Makanya pemilihan lagu bagi WL ataupun ketika di Komsel ataupun kalau kita sedang nyanyi di rumah, taci-taci ibu-ibu lagi masak, ya. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyanyi harus jeli dengan apa yang kita nyanyikan. Karena apa? Nyanyian kita merupakan doa kita. Nyanyian kita merupakan worship kita kepada Tuhan. Coba C. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus apa? Meski stop. Mau nggak kita menghadapi badai silih berganti? Habis di PHK suaminya, istrinya harus kemo. Habis kemo, tiba-tiba tagihan debt collector dan sebagainya. Badai silih berganti. Awas, pujian kita merupakan doa. Meskipun badai silih berganti. Hati-hati. Hati-hati pemilihan lagu ketika kita nyanyi di rumah dan sebagainya. Lagu kita tuh merupakan doa. Tuhan inilah yang ku mau, apa? Kau menjaga hatiku. Seringkali kan kita nyanyi, Tuhan inilah yang ku mau. Terus, kau menjaga hatiku. Hati-hati dengan pujian ini Bapak Ibu. Tuhan inilah yang aku mau Tuhan, kau jaga hatiku Tuhan. Bisa enggak Tuhan jaga hati kita? Terlalu bisa. Tetapi kenapa enggak Tuhan do? Kenapa Tuhan enggak lakukan untuk menjaga hati kita? Kalau Tuhan menjaga hati kita, enggak mungkin Kain membunuh Habil. Kembali kepada apa? Free will. Tuhan, aku mau kau jaga hatiku. Kalau suami dijaga hatinya sama Tuhan, dia enggak mungkin selingkuh. Istri pun enggak kalah. Ya, papa bisa selingkuh, aku gak kalah, tak bales dan sebagainya. Tinggal ngitung waktu aja kapan rumah tangga itu akan bertahan. Ada kuasa dalam pujian. Contoh dalam perjanjian lama. Dalam Yosua 6 ayat 3 sampai 4. Ya, kita baca yuk. Yosua 6 ayat 3
sampai 4. Haruskah kamu mengelilingi kota itu? Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu berapa? Sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat berapa? 6 hari lamanya. Mungkin hari pertama dia masih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan ngelilingi benteng Yeriko. Aneh rasanya kalau bertempur strateginya ini. Iya, strateginya Tuhan beda dengan strateginya kita. Hari pertama masih semangat, hari kedua masih semangat, hari ketiga iki Musa iki kurang penggawean tah kah? Yosua kamu kurang penggawean kah? Kurang kerjaan harus ngelilingi berapa? 1 kali. Sampai berapa? Mungkin hari ke-6 sudah hopeless, sudah wis wong wingi ae gak ono apa-apa, 3 hari yang lalu pun gak ada mujizat. Inilah dibutuhkan ketaatan. Taat di saat gak mengerti. Ketika mengerti, hai Abraham pergilah ke kota yang akan kutunjukkan. Loh, tahu gak Abraham kota yang akan ditunjukkan? Dia belum tahu, dia manut wae. Itulah namanya taat di saat gak mengerti. Bangsa Israel sama. Hari pertama, kedua dan sebagainya sampai hari keberapa? Hari ke-6. Hari ke-7, waduh. 6 dino wis gak ono apa-apane pemene ping 7. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Ayat ke-20 langsung loncat ayat 20 dikatakan, ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara sorak yang nyaring. Terus maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung masuk ke depan merebut kota itu. Coba dihitung berapa kali bangsa Israel mengedari kota Yeriko? Dari hari pertama sampai hari ke-7 berapa kali? 13 kali. Hari pertama 1 sampai 6 hari berarti 6 kali. Hari ke-7 berapa? 13. Jangan percaya dengan sesan itu angka sial. Bukankah Tuhan yang menciptakan angka I sampai ling? Angka 1 sampai 0 siapa yang menciptakan? Tuhan. Enggak ada dikatakan angka 13 itu angka sial di dalam firman Tuhan. Kalau ada tunjukkan ke saya. Ya, nanti ibu tuh saya. Ada enggak? Tuhan buktikan. Saya beli rumah ketika masih di dekat velodrome. Saya itu enggak pikir kalau nomor rumah saya itu C13. Lah ini kok gak ono kok rumahku tok C13. Saya enggak pikiran aneh-aneh dan sebagainya. Pada waktu masih tahun 98 saya beli itu sekitar Cicap Tiau. Ya 20 juta gitu ya. Kok murah? Ya zaman itu waktu itu ya. Ketika saya nempati rumah itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Saya beli hampir 20 juta. Ya dengan surat-surat sekitar 21-an lah. Tetapi ketika saya jual sekitar 14 tahun yang lalu. Hampir seperempat miliar. Padahal angkanya berapa? 13. Sudah Bapak Ibu semuanya jangan ke-trigger dengan angka 13. Meskipun di hotel tidak ada lantai 13. Karena Tuhan tidak menciptakan hal yang buruk bagi manusia. Tuhan katakan hari pertama sebab baik adanya. Sampai hari ke-7 Tuhan katakan ada yang enggak jelek enggak? Enggak ada Bapak Ibu. Jangan sampai kita karena adat dan sebagainya kita terjebak dengan pola pikir yang salah. 13 itu angka sial. Ada kuasa dalam pujian. Benteng Yeriko bukan pakai nuklir, bukan pakai bom atom dan sebagainya. Pakai apa? Doa, pujian, penyembahan. Strategi yang enggak lazim. Tetapi pertanyaannya kita mau nurut Gusti apa ora? Ya kita mau gandol Gusti apa ora? Gitu ya. Ojo sakarepe dewe. Ya kadang kita tuh sok ngatur. Tuhan kemarin caranya seperti ini. Tuhan caranya kemarin seperti ini. Aku ngadapin proyek Tuhan caranya seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan cara manusia. Tetapi cara Tuhan beda. Katakan kiri kanan. Beda. Kalau benteng Yeriko aja Tuhan kalahkan dengan doa pujian penyembahan. Apa sih yang menjadi benteng Yeriko kita? Apa sih yang menjadi tembok-tembok masalah kita? Manusia kalau enggak sandang, pangan, papan itu aja toh. Kebutuhan manusia, makanya Tuhan katakan damai sejahteraku kuberikan padamu. Yang dibutuhkan manusia damai sejahtera. Tapi pada kenyataannya manusia itu ada di 4 golongan ini. Orang hidupnya damai tapi enggak sejahtera.
Hidupnya damai, ayam tentrem, yang dimakan susah, makan sepiring berdua. Ketika saya masih pacaran, mau istri saya, pacar saya itu makan sepiring berdua. Ya romantis dan sebagainya. Tapi kalau sekarang nggak mau Pak, nggak kenyang katanya ya. Hidupnya damai, tetapi nggak sejahtera. Mau nggak kita seperti itu? Ya mau nggak taji-taji punya suami, hidupnya di bawah kolong jembatan, tapi yang penting damai. Ya stop musiknya coba. Ada lagu, ya mungkin tahu yang generasi tahun 80. Langit sebagai atap rumahku. Perhatikan kalimatnya. Dan bumi sebagai lantainya. Terus hidupku menyusuri jalan. Terus sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan. Dari terik matahari dan hujan. Mau nggak taci-taci? Sudah glowing, sudah perawatan dan sebagainya. Punya suami, nanti nih kamu kalau Cik Van sama Koko, kita tinggal di bawah kolong jembatan. Mau nggak? Ada yang damai tapi nggak sejahtera. Ada yang sejahtera nggak damai. Ya, dimakan 7 turunan nggak habis-habis, tapi gegeran bendino. Iya dong. Ribut. Suami-suami khususnya ya, jangan sampai kunci. HP-nya jangan sampai dikunci sampai istri nggak boleh tahu passwordnya. Iya, hati-hati. Iya, kalau kita jujur, kita ngapain? Kita kunci. HP saya mau anak-anak buka silakan, mau istri saya buka. Karena apa? Tidak ada yang secret. Kecuali mobil banking saya yang tahu cuma istri saya. Anak-anak nggak boleh tahu. Kecuali ya mobil banking ya. Tetapi kalau yang lainnya silakan. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25-26, kita tahu kejadian bagaimana Paulus dan Silas ketika dia ditaruh di penjara yang paling bawah ya. Yang kedua ya, contoh kedua adalah Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam, nah Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini kondisinya Paulus dan Silas di mana? Di penjara. Iya, penjaranya di sana itu lebih sorot daripada Indonesia. Sudah di borgol, kaki tangannya ditaruh yang paling bawah. Kalau di sini kan penjaranya ada yang ada AC-nya ya, bukan rahasia lagi toh. Ada AC-nya, ada wifi-nya dan sebagainya. Kalau di sana penjara paling bawah. Iya. Coba Ki. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Gampang enggak Bapak Ibu? Ketika Saulus dan Silas di penjara, gampang enggak dia bersyukur? Ketika kita nginep di hotel Tidar ini, di kelas yang spesial dan sebagainya, bersyukur bisa enggak? Bisa. Semua orang bisa lakukan seperti itu. Tetapi ketika kita ada di titik yang enggak seperti yang kita harapkan, bisa enggak kita bersyukur? Bukankah 1 Tesalonika 5 dikatakan mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Penak rapenak tetap mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur. Kita PHP-in Tuhan aja. Tapi pulang dari gereja sudah ngomel. Pak gimana Pak? Digesek pun gak bisa keluar duit ya Bapak. Gak bisa keluar duitnya berarti tidak sampai 50.000. Oh pindah ATM Pak. Mungkin keliru ATM ya. Pindah berapa ATM. Kalau gak sampai 50.000. Raiso ditarik. Bisa gak mengucap syukur? Di saat itulah kita harus mengucap syukur. Kalau mengucap syukur dalam keadaan kita semuanya baik-baik saja. Orang kedarnya bayu itu bisa. Ya. Tetapi ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Enggak dicatat bahwa Paulus dan Silas tuh pinjam kuncinya sipirnya penjara. Bro, aku tak pinjam kuncinya. Penjagaan berlapis karena dianggap sebagai penjahat. Paulus dan Silas. Siapa yang memusuhi mereka? Ahli Taurat, orang Farisi, dan Saduki. Kadang kita di framing dari mimbar berkata bahwa yang jahat itu orang Romawi. Yang membunuh Yesus adalah orang Romawi. Coba dibaca nanti dalam kitab Matius dan sebagainya.
Bukankah istri Pilatus mengatakan, Pak, aku tadi malam dapat mimpi yang gak enak Pak tentang orang ini. Betul gak? Iya. Aku tidak mendapati kesalahan daripada Yesus. Bukankah itu statementnya daripada Pilatus? Tetapi Pilatus cuci tangan. Wis diserahkan. Artinya dari Pilatus sebenarnya ada upaya untuk melepaskan Yesus. Tetapi siapa? Salibkan dia, salibkan dia. Siapa yang ngomong gitu? Ahli Taurat. Orang Saduki, orang Farisi. Bukan jemaat pada umumnya. Bukan orang Romawi. Orang Romawi memang dipakai alat. Tetapi eksekutornya sebenarnya adalah ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Makanya saya ngomong sama Ko Isai, saya chattingan. Semua gereja itu berharga di mata Tuhan. Iya, jangan menganggap aku gerejaku paling oke, paling yes dan sebagainya. Hati-hati, kita terjebak dengan apa? Kesombongan. Kita gak lihat Tuhan sebab dia adalah roh, tetapi dia yang roh. Lihat kita yang hadir di tempat ini. Makanya kita gak boleh bermain-main ketika kita nyembah Tuhan. Yang terpenting bukan di gereja, yang terpenting adalah ketika kita keluar dari gereja. Itulah ukuran kekristenan. Christian is not religion, but the way to the heaven. Ya kebetulan saya sebelum ditangkap Tuhan, karena waktu itu masih belum ada PT. Iya, belum ada PT. Yono PT ya sudah tahu ya artinya PT. Kami sekeluarga di RT 6 dulu. Iya, kitab yang dulu saya pelajari berapa? 3 kali saya selesaikan. Makanya kekristenan itu bukan soal bicara soal agama, tetapi kekristenan adalah bicara soal way, jalan. Iya. Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak iwe, tidak maybe, tidak mudah-mudahan, tetapi sure, tapi pasti. Ada enggak pribadi yang berani menjamin kepastian seperti itu? Tunjukkan kepada saya. Hanya iwe, hanya mungkin. Mudah-mudahan. Hai jemaat Gideon, kamu rajinlah beribadah. Mudah-mudahan aku selamatkan kamu. Ada enggak Tuhan Yesus berfirman demikian? Yohanes 3:16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak, ya dia katakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya dari ayat ini, yang tidak percaya pasti binasa. Yang kedua, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Di mana kita memuji Tuhan? Di mana saja. Ketika Ko Isai nyetir, ya setelin lagu. Ya, lagunya mutar, kita menyembah Tuhan, kita nyanyi Tuhan. Betul Ji ya? Iya. Jangan sampai kita ansos, suami repot nyetir, dengar pujian, istri repot chattingan dan sebagainya. Akhirnya apa? Enggak peduli dengan di sampingnya. Makanya saya sangat diberkati dengan seorang dokter hewan, dia mengatakan demikian. Meskipun Anda sudah kaya raya dan sebagainya, kalau perlu milikilah sepeda motor. Nah terus apa hubungannya Anda kaya raya dengan memiliki sepeda motor? Tetapi enggak bisa dipungkiri karena berkat dan sebagainya, suami dan istri kehilangan komunikasi yang baik. Sepanjang perjalanan ketawa, chattingan dan sebagainya. Suaminya menenteng ya, serius lihat jalan dan sebagainya. Ya. Perlu Anda naik motor kemana-mana. Kalau perlu direm mendadak katanya. Jadi saya tuh ya ini bapak-bapak pasti senang seperti ini ya. Ya ketika naik motor ya, tiba-tiba direm mendadak. Ya beliau adalah dokter hewan, tapi dia pakar rumah tangga. Dia mengatakan demikian. Beliau tinggal di Jakarta. Saya naik motor, saya cari banyak polisi tidur. Pak, kok di jalan lewat itu kan lebih enak. Di sini kan banyak polisi tidur. Aku senang Pak, polisi tidur. Yes, modus Bapak dan sebagainya. Tetapi apa? Firman Tuhan katakan bersukacitalah dengan apa? Istri masa mudamu. Jadi meskipun istri sekarang sudah tidak seperti dulu, tetap dicintai. Bersukacitalah apa? Dengan istri masa muda. Coba masanya dibuang. Bersukacitalah dengan istri mudamu. Belahen. Iya toh? Firman Tuhan katakan bersukacitalah dengan apa? Istri masa mudamu. Masanya jangan dihilangin loh ya. Bersukacitalah dengan apa? Istri mudamu. Nah ini bahaya. Iya. Apapun keadaannya,
Suami-suami tetap sayang istri. Iya. Bukankah istri yang dulu beratnya 47 menjadi 74 adalah korban para suami? Betul enggak? Dulu istrinya masih glowing, slimming, good looking dan sebagainya. Ketika turun mesin 3 kali, bisa enggak tubuhnya seperti masih dia Xiao Jie? Enggak bisa. Yang ketiga, ayo coba dibuka. Wahyu 4 ayat 8 sampai dengan 11. Mengapa sih kita harus memuji Tuhan? Mengapa pentingnya pray, praise, and worship? Iya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, Wahyu 4 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka apa? Berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada yang akan datang. Lanjut, ayat ke-11. Yang ke-11, langsung loncat. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada. Coba dibaca ayat 10-nya. Ini perhatian kita semua. Ayat 10 ya dikatakan. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Terus, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat yang ke-11. Yang yakin pasti masuk surga, boleh angkat tangan. Yang yakin aja, yang gak yakin gak apa-apa. Yang yakin aja. Iya. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Hari Prem tidak ada di sana, Om Ganda juga nggak ada di sana, kita semuanya nggak ada di sana, karena beda zaman, beda waktu. Tetapi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Yudas ada nggak di sana? Ada nggak Yudas? Ada, karena apa? Dia adalah follower sejatinya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membuat 5 roti 2 ikan yang makan 5.000 orang dan sebagainya, sisa 12 bakul. Iya. Apakah ketika Tuhan Yesus membuat mujizat seperti itu, apakah kita yang hadir di tempat ini ataupun yang di rumah-rumah ada nggak di sana? Nggak ada toh? Kenapa? Karena beda zaman, beda waktu. Tetapi saya pastikan ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, ketika Tuhan Yesus membangunkan Lazarus dan sebagainya, Yudas ada di sana nggak? Yudas pun ada di sana. Tetapi Alkitab mencatat Yudas hilang. Yudas terhilang. Kalau Yudas bisa hilang, kalau kita pun gak hati-hati, kita pun bisa hilang. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Hidup takut gentar akan Tuhan. Halo suami-suami, ketika hidupmu takut gentar akan Tuhan, ketika di luar kota, ketika meeting dan sebagainya, kalau hidup kita takut akan Tuhan, kita nyaman di mana saja. Tetapi ketika, wah istriku gak ketok, tapi awas ada CCTV. Mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya CCTV terbatas. Di ruang ini ada CCTV. Tapi yang saya pastikan di toilet tidak ada CCTV. Tetapi yang pasti ada CCTV-nya Tuhan. Mengapa sih kita memuji Tuhan? Yang ketiga, karena kita ini adalah calon warga negara sorga. Dikatakan mereka siang dan malam memuji Tuhan. Ya, kalau kita di sorga nyari bidadari, salah server. Ya, kalau kita nanti berpikir kita cari bidadari sana, kita salah room. Ya. Jangan cari bidadari. Apakah di sana hanya doa, pujian, dan penyembahan? Masa selama-lamanya hanya doa, pujian, dan penyembahan? Firman Tuhan katakan, hal-hal yang rahasia itu urusannya Tuhan. Tapi yang pasti doa, pujian, dan penyembahan itu ada. Saya pastikan nanti di surga kita enggak, ya pendeta besar siapapun, Pak Gilbert, atau pendeta siapapun tidak bakalan khotbah di surga. Ya. Apakah saya nanti khotbah? Enggak bakalan. Ya, yang khotbah siapa? Hanya Tuhan Yesus. Kita ngapain? Seperti dalam kitab Wahyu,
siang dan malam kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan gak bisa muji dirinya sendiri. Kalau ngomong sama mama, malaikat aku gak kerasan. Kok di surga hanya doa, pujian dan penyembahan. Kok hanya nyanyi-nyanyi dan sebagainya dan sebagainya. Aku gak kerasan Tuhan, taruh di tempat yang sebelah Tuhan. Hati-hati di sana sama-sama hell, heaven. Semoga diterima di sisinya. Saya ditanya sama teman, karena kebetulan saya juga dulu di sana. Pak Hari, apakah diterima? Diterima. Loh, bagaimana dengan Yohanes 3:16? Semoga diterima di sisinya. Saya pastikan diterima. Tetapi di sisi yang sebelah mana? Hati-hati Bapak Ibu. Bukankah Tuhan ada dua sisi, kiri dan kanan? Kambing dan domba. Hell atau heaven. Makanya saya katakan tadi, kekristenan itu bukan agama, tetapi the way, jalan ke surga. Jangan tukar Yesus dengan harta. Jangan tukar Yesus dengan apa? Dengan apapun juga. Karena kekristenan adalah berbicara soal sure, adalah kepastian masuk surga. Kok sombong banget? Yang terserah yang punya. Ngapain Tuhan menjelma jadi manusia? Urusannya Tuhan. Bisa enggak Tuhan menjelma menjadi manusia? Terlalu bisa. Tetapi manusia tidak akan bisa menjelma menjadi Tuhan. Tuhan bisa menjelma. Nuzul. Bisa enggak? Bisa. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan mau menjelma jadi manusia, itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan bisa enggak menjelma jadi manusia? Bisa. Firman-Nya bisa menjelma jadi buku? Juga bisa. Kalau firman-Nya bisa menjelma jadi buku, berarti dia juga bisa menjelma jadi manusia. Dari 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Mengapa sih kita harus memuji Tuhan? Itu karena perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah apa? Ini loh gaya hidup di dalam kerajaan surga ini seperti itu. Kan manusia tahapannya sen, lau, si. Ya, itu makanan apa Pak Hari? Manusia kan tahapannya hanya sen, lau, si. Si-nya kapan? Wallahu alam. I don't know. Hanya Tuhan yang tahu. Mengapa sih kita pengkhotbah ditulis hanya 12 pasal? Isinya kita pengkhotbah adalah semua yang di bawah matahari adalah sia-sia. Coba dibaca kita pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Tetapi pengkhotbah di ayat terakhir dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar apa? Hiduplah takut akan Tuhan. Kan apa? Itu kewajiban setiap orang. Bukankah manusia sen sampai si dari angka 1 sampai angka berapa? 12. Ya, kita pengkhotbah itu 12 pasal. Semuanya sia-sia. Bukankah manusia lahir dari angka 1 sampai 12? Bukankah manusia dipanggil Tuhan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dari angka 1 sampai angka berapa? 12. Stasiun terakhir kita di angka berapa? Kita enggak tahu. Makanya miliknya apa? Hidup takut gentar akan Tuhan. Paling enak kalau hidup kita takut gentar akan Tuhan. Masalah itu pasti ada. Makanya Tuhan tahu antara sen lahir sampai si itu adalah lau, tua. Tua itu pasti, tetapi dewasa adalah pilihan. Kita mau ngerespon orang, mau maki-maki orang dan sebagainya, tergantung free will kita. Kenapa sih Tuhan gak jaga hati manusia? Karena Tuhan menghargai free will manusia. Kita pun harus menghargai free will-nya Tuhan. Suka-suka Tuhan mau berkati siapapun juga, kan terserah dia. Coba C. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Ya, Yesus Tuhan dan Allah kami. Di mana ayatnya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ini kan menjadi bahan nyinyiran mereka. Ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan bernubuatkan melalui Nabi Yesaya. Ya. Lambang pemerintahannya disebut, dia disebut penasihat yang ajaib. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang
penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu nubuatan manusia. Nabi Yesaya, Tuhan genapi di Perjanjian Baru. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yang kapan hari kita rayakan oleh Koisai waktu itu Natalan. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Yang ngomong siapa? Malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Pernyataan Nabi, kalau kita nggak percaya, kebangetan. Apalagi ini pernyataan siapa? Malaikat. Jangan pernah meragukan, who is Jesus? Kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, katamu tepat. Sebab memang aku adalah guru dan Tuhanmu. Masih kurang kuat? Pernyataan manusia, pernyataan malaikat, dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Makanya ketika kita muji Tuhan, kita fokus. Sebab Dia yang bertata di atas puji-pujian. Masalah kita itu kecil. Yang seperti saya katakan tadi, damai sejahtera. Yang paling parah, sudah enggak damai, enggak sejahtera. Ada enggak orang yang seperti itu? Enggak damai, enggak sejahtera. Sudah miskin, melarat, gegeran tiap hari. Itu golongan manusia yang ketiga. Golongan manusia yang keempat, dia hidupnya damai, dia sejahtera. Bukankah itu yang Tuhan berikan buat kita, Bapak Ibu? Amin. Itu janji Tuhan buat kita. Surga Tuhan kasih, kesejahteraan pasti Tuhan kasih. Yang terpenting hidup kita tuh bisa menyenangkan hati Tuhan, Kak. Karena apa? Tuhan paling suka dipuji. Ya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama? Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bersama Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Tuhan kami tengadakan wajah kami kepadamu Tuhan. Kami berikan penghormatan bagimu Tuhan. Hosana bagi Tuhan yang bertata di atas pujian. Jesus, kami naikkan segala pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Jesus. Sana terpujilah Tuhan. Yesus. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu ini. Kini tiba saatnya kami menyiapkan diri menyambut perjamuan kudus untuk mengingatkan kami akan kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota sana untuk menebus dosa manusia. Tuhan, kamilah anak-anak-Mu yang sudah Dikau tebus. Karena kami telah beriman kepada Tuhan, inilah kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan itu kami peringati saat ini. Bukakan hati dan pikiran kami bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Adakah di antara saudara-saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, mari kita sama-sama buka. Saya ajak saudara-saudara untuk berdiri. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Kita junjung tinggi-tinggi. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu
Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita junjung tinggi-tinggi, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demi nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memperoleh keselamatan kekal daripada Tuhan. Karena iman yang Tuhan berikan, tanamkan di dalam hati kami, membawa kami peroleh anugerah keselamatan itu di dalam pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota sana. Engkau telah mati disalib, darah tercucur bagi penebusan dosa dan salah kami. Kami bukan saja diampuni segala dosa dan salah kami, kami bahkan dikuduskan hidup kami, dilayakkan di hadapan Tuhan untuk terus-menerus diperbaharui hidup kami ini, supaya menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami yang sudah dikuduskan dipenuhi dengan nyanyian pujian syukur kami kepada Tuhan. Nyanyian syukur kami persembahkan keluar dari hati kami yang tulus, hati yang penuh ucapan terima kasih kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seumur hidup kami, nama Tuhan diagung muliakan di dalam hidup yang Tuhan kuduskan ini. Terima kasih Bapa yang di surga, diagung muliakan kiranya nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, dan saat ini Tuhan terutama kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Engkau menguduskan setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Biarlah kami memberi bukan supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami ingin mempersembahkan hidup kami bagi Engkau, biarlah persembahan ini menjadi wakil hidup kami, untuk kami menyatakan bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dengan bertepuk tangan bersuka cita bersama-sama. Katakan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku semuanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kepada hambanya kami persilakan. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita hening sejenak, masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah GBI Gideon pada pagi hari ini. Segala nyanyian pujian sembah syukur telah dipersembahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerimanya puji sembah ini. Dan kiranya puji sembah yang telah dinaikkan ini pun akan memberkati kami yang menaikkan pujian itu. Kami dikuatkan iman kami diteguhkan hati kami penuh dengan pujian syukur, penuh dengan sukacita di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, WL Singers, pemusik, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu yang melayani sekolah minggu, pendukung-pendukung pelayanan yang lain, usher, kolektan, dan sound maupun multimedia. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati mereka satu persatu dan memimpin mereka lebih mengabdikan diri dengan lebih sungguh-sungguh, lebih taat kepada Tuhan, supaya pelayanan mereka menjadi berkat yang makin tercurah limpah bagi jemaat yang dilayani pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, khusus buat Pak Hari, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kiranya urapan roh Allah dan hikmat marifat yang dari surga menyertai hamba-Mu, supaya segala kebenaran dan rahasia yang lebih mendalam, yang lebih luas dapat diungkapkan di dalam pelayanan demi pelayanan yang mendatang.
Nama Tuhan diagung muliakan. Jemaat Tuhan yang dilayani diberkati semuanya. Berkati Pak Hari, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Barangkali ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Terima kasih Bapa yang di surga. Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan yang hadir saat ini ke dalam tangan Tuhan. Maupun mereka yang pada saatnya akan menyaksikan tayangan secara online. Kami mohonkan berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Engkau tahu segala kebutuhan hidup sehari-hari. Berkati mereka, kesehatannya, studinya, pekerjaannya, usahanya, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Berkati semuanya Tuhan. Kesehatan pun Tuhan berkati satu persatu. Terima kasih Bapa yang di surga. Dan kini akhirnya kami mohonkan berkat Tuhan yang makin melimpah ke dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih, anugerah daripada Bapa yang di surga. Berkat keselamatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Kebajikan tersedia bagiku. setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku.